Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang manajemen operasional internasional, sumber daya manusia, dan hubungan tenaga kerja. Manajemen operasional internasional, sumber daya manusia, dan hubungan tenaga kerja. Sekarang kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang manajemen operasional. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen operasional? Manajemen operasional adalah bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Menurut Heiser dan Render, manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, peralatan dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Adapun tujuan dari manajemen operasional yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi perusahaan, yang kedua meningkatkan produktivitas perusahaan, yang ketiga mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan, yang keempat meningkatkan kualitas perusahaan, dan yang kelima mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Ruang lingkup manajemen operasional. Yang pertama, aspek struktural merupakan aspek mengenai pengaturan komponen yang membangun suatu sistem manajemen operasional. Yang kedua, aspek fungsional, aspek yang berkaitan dengan manajerial dan pengorganisasian. Dan yang ketiga, aspek lingkungan, sistem dalam manajemen operasional yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang berhubungan erat dengan lingkungan. Ciri-ciri atau karakteristik manajemen operasional, yang pertama memiliki tujuan memproduksi barang dan jasa, yang kedua memiliki kegiatan proses pengubahan, dan yang ketiga adanya sebuah mekanisme pengendalian terhadap sebuah operasi. Fungsi manajemen operasional. Yang pertama, perencanaan. Tahap ini dimulai dari menentukan jenis produksi barang dan jasa, serta waktu yang tepat untuk memasarkannya. Yang kedua, pengorganisasian. Jumlah dan jenis sumber daya manusia harus ditentukan demi kelancaran seluruh kegiatan. Yang ketiga, penelaah. Tahap penelaah meliputi seluruh kegiatan dalam mendapatkan keterangan tentang aktivitas yang dikerjakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, pengawasan. Berfungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas dengan tujuan mengarahkan dan menjamin seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai yang direncanakan. Strategi manajemen operasional terdapat yang pertama, konten strategi, berkaitan erat dengan memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, rancang proses, terdapat kegiatan penelitian, perkiraan, dan pengembangan. Yang ketiga, manajemen supply chain, mengatur hubungan perusahaan dengan produsen yang memasok bahan baku. Dan yang keempat, analisis inventaris, kegiatan yang mengelola inventaris perusahaan. Mengapa manajemen operasional penting dalam sebuah bisnis? Manajemen operasional sangat penting dalam sebuah bisnis karena manajemen ini merupakan sebuah perencanaan yang fokusnya pada kegiatan produksi. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap beberapa unsur penunjang kegiatannya, seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Contoh manajemen operasional. Yang pertama ada produk barang, terdapat manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Yang kedua ada produk jasa, terdapat pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, transportasi, dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Sumber daya manusia yang berupa manusia yang dipekerjakan di suatu perusahaan bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan yang berkualitas, dengan cara mempunyai sebuah keorganisasian yang merancang sebuah sistem pengadaan karyawan yang tepat, salah satunya adalah untuk mengadakan sebuah seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan
untuk menerima, untuk menolak seseorang calon, untuk menentukan suatu pekerjaan yang akan ditentukan berdasarkan suatu dugaan atau kemungkinan untuk calon yang akan menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tenaga kerja adalah penduduk yang bekerja aktif menghasilkan barang dan jasa, kelompok yang siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Bisa dikatakan bahwa tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerjaan, pegawai, dan sebagainya. Jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja terbagi akan beberapa kategori, seperti tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada bidang tertentu. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahliannya umumnya melalui pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan, kursus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya, pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan seseorang memiliki keahlian atau kewajiban tertentu. Yang keempat, bukan tenaga kerja adalah orang yang belum masuk usia kerja atau seseorang yang sudah memasuki usia kerja tapi tidak bekerja karena alasan tertentu. Selanjutnya, ada tenaga kerja berdasarkan batas kerja. Yang pertama, angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetap sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Yang kedua, bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Adapun tenaga kerja berdasarkan penduduk. Yang pertama, tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Yang kedua, bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Dan yang terakhir, ada tenaga kerja berdasarkan status pekerjaannya. Yang pertama, pekerja lapas atau biasa disebut dengan freelance adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Yang kedua, pekerja kontrak adalah seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Dan yang ketiga, pekerja tetap adalah seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu. Sekian yang bisa saya jelaskan, mohon maaf bila masih ada kekurangan maupun kesalahan kata. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Stay safe and stay healthy. See you in the next video. Bye-bye.